Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Vives Project. Kali ini saya akan membahas sebuah film berjudul The Boat. Film ini dirilis tahun 2018, disutradarai Winston Asopardi, diperan oleh Joe Asopardi. Film ini bergenre horor misteri. Sebelum masuk ke pembahasan filmnya, saya ingatkan konten ini mengandung konten spoiler. Jadi untuk teman-teman yang belum menonton filmnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu filmnya, karena menonton film seutuhnya jauh lebih baik. Lanjut ke pembahasan filmnya. Film ini bercerita tentang seorang pria yang berlayar dengan perahu kecil menembus kabut tebal di laut lepas. Di dalam perjalanannya, ia menemukan sebuah kapal layar dengan ukuran lebih besar dari perahu miliknya. Penasaran dengan alur ceritanya? Silakan lanjut. Film ini diawali seorang pelaut pergi berlaut dengan perahu kecilnya. Sesampainya di laut lepas, dia dikelilingi kabut yang sangat tebal. Tiba-tiba saja di depannya, ia melihat kapal layar dengan ukuran lebih besar dari perahunya. Lalu ia mencoba untuk memeriksa kapal layar tersebut, dan kemudian ia memanggil-manggil orang di sana. Namun sama sekali tidak ada orang di sana. Kemudian ia menaiki kapal layar itu dan mengikat perahu kecilnya di kapal layar tersebut. Kemudian ia mengecek isi di dalam kapal tersebut, sama sekali sunyi dan tidak ada orang. Namun anehnya, kapal itu sudah diisi dengan fasilitas-fasilitas lengkap, mulai dari perlengkapan kamar tidur yang rapi dan nyaman, perlengkapan dapur, dan bahkan stok makanan. Ia mengecek lebih dalam kapal tersebut. Di dalam, ia menemukan radio penghubung dan ia mencoba menghubungi siapapun. Namun, tak ada seorang pun yang membalas pesannya. Ia mencoba keluar dari dalam ruangan kapal tersebut dan melihat perahunya hilang dengan sendirinya. Ia mengambil teropong dan mencoba melihat perahunya dengan teropong. Namun, hasilnya nihil. Keesokan harinya, ia mencoba mengutarakan kapalnya sesuai arahan kompas. Namun, lagi-lagi hasilnya nihil. Ia terus melihat peta dan mengarahkan kapalnya. Lalu kemudian, ia mencoba menyalakan mesin kapal tersebut. Dan terus kapal berjalan tanpa arah yang jelas. Kembali ia memberi kontak, namun lagi-lagi gagal. Tak ada yang mendengarkannya. Sementara kapalnya terus berjalan tak tahu arah. Kemudian ia merasa ingin pipis sebentar. Dari atas kapal tersebut, tiba-tiba tali jangkar kapal tersebut terpental hingga sedikit membuatnya jatuh. Namun ia berhasil menaik kembali ke atas kapal. Lalu ia masuk ke dalam toilet dan tiba-tiba saja pintu toilet tertutup sendirinya. Awalnya ia tidak terlalu panik dan biasa-biasa saja. Namun lama-kelamaan pintu toilet tersebut tidak bisa dibuka. Ia mencoba dengan idenya membuka pintu toilet tersebut. Ia lakukan dengan berbagai cara, namun lagi-lagi dirinya tak bisa membuka pintu tersebut. Dan ketika ia mencari alat untuk membuka pintu toilet tersebut, tiba-tiba ia melihat noda seperti darah pada rak penyimpanan odol. Namun, ia tak fokus dengan hal itu, karena ia terus memikirkan bagaimana cara agar ia bisa keluar dari toilet tersebut. Setelah itu, ia mendengar suara saluran radio, dan kemudian dari luar muncul kapal besar yang sedang berlayar dan menyuruhnya untuk minggir karena kapalnya dan kapal besar tersebut berjalan dengan arah berlawanan. Ia terus teriak dan mencoba meminta tolong. Namun, karena jarak kapalnya dan kapal besar itu berjauhan, ia mencoba menarik tali kapal tersebut dan mencoba melemparnya ke dasar kapal, supaya tali kapal dan baling-baling kapal bisa ia arahkan ke jalur kapal besar tersebut. Namun, setelah talinya mengait di baling-baling kapal, talinya tersebut terbelit di lehernya. Namun ia bisa mengambil tongkat untuk melepaskan tali tersebut. Namun nasibnya tak beruntung. Dirinya terbentur
ke bawah hingga pingsan. Singkat cerita, air memasuki kapalnya. Ia mencoba berbagai cara agar dirinya bisa keluar dari sana. Ia merasa haus. Terpaksa ia meminum saja air laut. Namun rasanya sangat asin. Sementara di luar, hari sudah mulai gelap. Ia masih saja terjebak di sana hingga malam, dan hujan pun mulai turun. Dan lama-lama makin deras, yang membuatnya dan kapalnya terpontang-panting dan dimasuki air. Keesokan harinya, ia sadar dan kembali mencari cara untuk keluar dari sana. Ia mendobrak saja pintu itu, dan tiba-tiba saja ia berhasil keluar dari sana. Kemudian ia keluar dan naik ke bagian atas kapal tersebut. Lalu ia mencoba merakit perahu kecil karena dia pikir kapal itu bentar lagi akan tenggelam karena kebanyakan masuk air. Ia kemudian menaik perahu itu dari jarak berjauhan. Dia memperhatikan kapal tersebut dan berpikir kapal tersebut sebentar lagi akan tenggelam. Namun kapal tersebut benar-benar tidak tenggelam. Karena kapalnya tidak tenggelam, ia kembali ke kapal, mencoba memperbaiki lagi kapal tersebut. Jadi begini teman-teman, sampai di sini pun dia belum merasakan hal aneh atas kapal misterius itu. Ia kembali masuk ke dalam kapal dan kembali mengirim pesan ke semua saluran radio. Namun hasilnya sama dan tak ada jawaban. Namun setelah kebingungan itu, tiba-tiba ia melihat kapal besar yang melintas di depannya. Ia pun turun dengan menggunakan perahu kecilnya ke kapal besar tersebut dan meninggalkan kapal layar misterius itu. Namun hal aneh datang. Tiba-tiba saja kapal misterius itu melaju sangat kencang ke arahnya, dan untung saja ia selamat. Hari sudah mulai gelap. Ia berenang melewati laut lepas itu, dan tiba-tiba saja kapal misterius itu sudah ada di depannya. Dan ia bingung dong, karena ia melihat kapal itu berjalan dengan misterius tanpa ada pengemudinya. Namun karena ia merasa sangat dingin, akhirnya ia pun kembali ke kapal itu dan tidur dan bermalam di sana. Keesokan paginya ia terbangun dan terkejut melihat kapal misterius itu menepi di dermaga tempat ia tinggal. Ia turun lalu ia mencoba mengecek keluar gedung tua. Lalu ia pelan berjalan menuju gedung tua itu dan mencoba mengecek kembali apakah ada orang yang iseng yang memang mengerjainya. Namun ketika ia kembali kapal itu, ia melihat kapal itu bergerak dengan sendirinya dan berbalik arah ke laut lepas. Kapal tersebut melewati gedung-gedung itu. Dengan pelan kapal itu berjalan. Namun ia ingin memastikan apakah kapal itu benar-benar pergi. Namun ketika ia melihatnya lagi, kapal misterius itu benar-benar hilang di sana. Berpindah ke scene berikutnya, ia kembali ke tempat awalnya. Ia menggunakan perahu kecil saat pertama kalinya pergi melaut. Lalu ia melihat ke arah kapal layar itu yang berada di belakang gua. Dan jujur ya teman-teman, setelah saya menonton film ini, saya seakan bertanya-tanya dan membuat kesimpulan, apakah perahu kecil itu dan kapal layar besar tersebut adalah sesosok misterius. Untuk pertanyaan dan kesimpulan ini, saya sarankan agar teman-teman bisa komen di bawah. Terima kasih dan terima kasih.